Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Lalu bagaimana ketaatan semua pihak terhadap putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan kepala daerah? Dan apa dampak putusan MK pada dinamika politik Pilkada serentak 2024? Kami akan membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat siang, Mas Toto. Selamat siang, Mas. Baik, terima kasih telah bergabung di Metro Siang. Mas Toto, kalau kemarin sudah dinyatakan oleh DPR bahwa pengesahan RUU Pilkada ini batal, apa implikasinya atau dampaknya terhadap Pilkada serentak 2024? Ya, artinya kan ini mengacu, PKPU akan dibuat mengacu berdasarkan putusan nomor 60 dan 70 dari keputusan MK tahun 2024 ya. Yang pertama, putusan 60 terkait dengan batasan ambang batas atau threshold yang selama ini kita kenal dengan angka 20%. Jadi partai-partai ini harus mengumpulkan jumlah kursi 20% baru kemudian bisa memajukan calonnya. Dan dengan aturan yang baru cukup dengan angka 6,5 sampai 10% di daerah-daerah, tiap daerah berbeda-beda. Semakin besar jumlah penduduknya, angka threshold dari persentasenya menjadi lebih kecil. Dan kalau kita bicara contoh seperti DKI itu ada di angka sekitar 7,5%, sehingga menyebabkan konstelasi menjadi berubah nih. Akan banyak partai-partai menengah atau partai besar yang kemudian bisa memajukan calonnya sendiri. Jadi konstelasinya kemudian bisa berubah dari sisi nama cagup atau cabob atau calon wali kotanya, tapi yang misalnya dalam aturan lama kemudian hanya menitipkan kadernya menjadi wakil misalnya, bisa juga kemudian berpindah dalam koalisi baru atau bahkan sendiri untuk kemudian menjadi calon bupati, wali kota ataupun gubernur. Artinya konstelasi akan banyak berubah, bukan hanya dalam konteks DKI, bukan hanya dalam konteks Banten. Walaupun perbincangan yang paling menarik menurut saya di sini adalah yang paling banyak diperbincangkan adalah Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta ada situasi yang menarik, ada seakan-akan sebuah konspirasi tanda kutip oleh Kim Plus yang dibangun untuk menjegal calon tertentu yang surveinya lebih tinggi dibandingkan calon yang dimajukan oleh Kim Plus tadi bernama Ridwan Kamil. Dalam hal ini ada dua nama yang masuk di kategori tersebut, ada nama Anies dan ada nama Ahok. Itu yang menyebabkan kenapa bahkan sebagian masyarakat menganggap ini terkait dengan pilkada DKI saja, padahal tidak. Ini terkait dengan threshold yang bisa berpengaruh ke seluruh 545 kabupaten kota yang akan bertanding nanti. Yang kedua sedikit ya, ini terkait dengan usia yang memang orang mengkaitkannya dengan Kaisang. Kalau memang PKPU dibuat sesuai dengan putusan MK, Kaisang tidak bisa maju karena usianya belum 30 pada saat penetapan calon nanti tanggal 22 September, karena Mas Kaisang baru usia 30 itu nanti tanggal 25 Desember 2024. Baik, Mas Toto tadi mengatakan pelonggaran dari threshold ini juga memicu untuk parpol-parpol, baik parpol menengah, ini juga bisa memunculkan nama-nama baru yang diusung. Spesifik untuk Jakarta, seberapa besar kemungkinan partai-partai yang menengah tadi, termasuk juga mungkin PDIP, untuk kemudian bisa mencalonkan nama calonnya di Pilkada Jakarta 2024, Mas Toto? Kalau PDI Perjuangan dari awal memang tidak masuk Kim Plus. Makanya pertanyaannya sebenarnya sekarang adalah kalau PDI Perjuangan, ya pasti dia akan memajukan calonnya sendiri. Dan kalau kita lihat di situ hanya ada dua nama yang mungkin muncul ya. Satu kader bernama Ahok, surveinya dari peringkat kedua. Atau yang kalau mengagetkan adalah munculnya nama Anies. Kita tahu kenapa mengagetkan, dulu berseberangan tahun 2017. Lalu secara ideologi dianggap berbeda karena Anies ini kan dianggap tanda kutip ya, barisan religius, lalu kemudian lebih dekat dengan PKS misalnya. Dan menjadi menarik ketika kemudian sekarang mereka di dalam posisi yang sama, berseberangan dengan Joko Widodo, katakanlah seperti itu, atau Kim dan Kim Plus sama-sama menjadi korban yang terzolimi, kira-kira istilahnya seperti itu. Menjadi menarik, dan dalam politik ada istilah the enemy of my enemy is my friend misalnya. Dan itu yang menyebabkan pertanyaan terbesar sekarang adalah apakah PDI Perjuangan akan mengajukan Anies atau tidak. Tapi sebetulnya saya berharap ada keberanian dari partai-partai yang sudah tergabung di Kim Plus, walaupun sudah mendeklarasikan Ridwan Kamil, tapi kan kita tahu sebelum pendaftaran segala sesuatu masih bisa terjadi. Masa sih yang namanya PAN tidak punya nyali, masa sih yang namanya Nasdem tidak punya nyali, beserta partai-partai menengah lain
yang sekarang peluangnya menjadi terbuka untuk mencalonkan kadernya sendiri atau jagoannya sendiri tanpa harus terikat dengan angka 20% yang ada dalam aturan yang lama. Baik, Mas Toto, berkaitan dengan momentum kemarin kita lihat ada sejumlah massa turun ke jalan hingga akhirnya revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan. Tapi ada juga momentum di mana PDIP ini mengumumkan ada 169 nama calon kepala daerah. Walaupun untuk Jakarta, Jateng, dan Jatim diserahkan kembali ke Megawati Soekarno Putri. Kalau Anda melihat dari apa yang disampaikan pesan yang tersirat, kemungkinan untuk Anies dicalonkan oleh PDIP sampai dengan saat ini seperti apa, Mas Toto? Saya masih melihat 50-50 ya kalau ditanya perbandingan persentase kemungkinan. Apakah Anies memiliki posisi yang ada di bawah Ahok? Kalau bicara dari sisi kader, ideologi, tentu saja kita bisa menerka Megawati mungkin akan lebih memilih Ahok. Tetapi kan kita juga melihat ada situasi politik yang berbeda, jauh lebih kompleks. Ada situasi PDI Perjuangan terjepit katakanlah sendirian di luar barisan koalisi yang sangat besar, sehingga kemenangan di daerah-daerah yang sifatnya strategis termasuk Jakarta itu bisa menjadi modal yang sangat besar untuk kemudian menjadi aset bertarung di 2029 walaupun mereka sekarang sendirian di luar barisan koalisi Kim Plus tadi. Dan memang kalau didasarkan pada peluang menang, saya Anies masih memiliki peluang menang lebih besar dibanding Ahok karena faktor terkait dengan dia menjadi incumbent terakhir. Kalau Ahok kita tahu mungkin diserang isu SARA yang masih mungkin dimainkan dalam beberapa daerah di Indonesia. Jadi kalau bicara pragmatis, PDI Perjuangan memang harusnya memilih Anies. Tapi kalau bicara prinsip dan secara ideologis, menurut saya Ibu Mega mungkin akan memilih Ahok. Jadi kalau ditanya peluangnya masih 50-50. Dan kemarin kan ada sebuah keyword dari Megawati Soekarno Putri ketika mengatakan, ya kalau mau Aniesnya mau nurut nggak? Saya melihat ini nurut dalam konteks bukan nurut kepada dirinya ya, tapi sebuah kesadaran Anies itu punya sebuah portfolio yang dianggap berbeda nih dengan PDI Perjuangan 2017. Ada isu terkait politisasi SARA yang dianggap sebagian kalangan ada di tim sesnya Anies atau bahkan dibiarkan oleh Anies Baswedan. Dan itu memang berbeda sekali dengan garis yang diambil PDI Perjuangan. Artinya kan harus ada sebuah kesepakatan bahwa hal-hal yang dianggap dulu bertentangan mau tidak disepakati. Atau bahkan ada sebuah hal yang lebih konkret lagi. Menurut saya bukan tidak mungkin PDI Perjuangan andai kata mendukung Anies mungkin akan memberikan prasyarat apakah Anies mau tidak di KTA-kan menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Baik, kalau 50-50 berarti ada peluang bisa dimajukan, bisa juga tidak begitu. Tapi seandainya Mas Toto keinginan dari banyak ya, pihak yang mendukung Anies untuk kemudian bersama dengan PDIP maju di kontestasi Pilkada Jakarta. Kemudian nanti lawannya adalah Ridwan Kamil dan Suswono, ada juga calon perseorangan dari Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana. Anda melihatnya nanti akan pertarungannya seperti apa, Mas Toto? Iya, di atas kertas kalau kita lihat kan survei memang menempatkan Anies, Ahok bahkan masih di atas Ridwan Kamil ya. Dan itu yang menurut saya spekulasikan menyebabkan kenapa sih sampai harus ada setting-settingan melawan calon yang katanya dianggap boneka, Dharma Pongrekun. Kenapa sih kalau Anda pede dengan mesin politik 12 partai nggak dibiarkan saja Anies atau Ahok maju? Artinya kan memang ada kesadaran dari kubunya Ridwan Kamil nggak pede menang. Dan saya yakin mereka memiliki angka survei juga. Itu yang menyebabkan kekagetan ketika putusan MK ini akhirnya akan diadopsi oleh PKPU. Di atas kertas, walaupun mesin politik lebih besar, tapi surveinya masih lebih tinggi Anies ataupun Ahok gitu. Dan apa yang kemudian bisa membuat survei ini berbalik ya tadi harapan mereka mengenai mesin politik kalau bekerja secara masif mungkin akan bisa mengubah kondisi. Dan itu sah-sah saja. Yang tidak sah adalah kalau kemudian koalisi RK yang dianggap dekat dengan kekuasaan masuk ke dalam wilayah intervensi kampanye melalui kekuasaan, pengerahan birokrat, pengerahan aparat, atau kemudian mobilisasi bansos yang dipolitisasi, isu-isu yang kita pernah dengar terjadi atau diduga terjadi pada masa Pilpres dan semoga itu tidak terjadi. Harusnya ya dengan sebuah peristiwa kemarahan kelas menengah, mahasiswa, dan gerakan besar masyarakat kemarin harusnya bisa menjadi sebuah penanda. Jangan ada yang bermain-main lagi, walaupun Anda berkuasa, koalisinya besar, untuk kemudian melanggar aturan yang kemudian bisa memancing sebuah serangan balik, termasuk menjadi bumerang dalam sebuah pilkada, apalagi seperti DKI. Baik, Mas Toto, selain Pilkada Jakarta, Anda melihat wilayah mana lagi yang kemudian nantinya ini kontestasinya akan seru ketika memang
pembatalan dari revisi undang-undang pilkada ini benar-benar nanti diimplementasikan? Yang kedua menurut saya Banten. Kalau kita bicara mengenai pola yang sama terjadi kan bagaimana kita melihat Banten sesama tim yang akan maju ada Airin, ada Andra Soni, surveinya jauh lebih tinggi Airin. Airin itu bisa dikatakan kalau berdasarkan survei hampir pasti menang. Tapi kan ada upaya katanya juga membuat Airin tidak maju. Dengan kondisi prasyarat yang jauh lebih mudah, menurut saya makin tidak masuk akal kalau Golkar dengan Airin survei setinggi itu kemudian tidak dimajukan. Itu mungkin yang bisa berubah. Jawa Barat mungkin saja kemudian akan muncul sebuah keberanian, misalnya dari Ono Surono, lalu kemudian dari calonnya PKS atau calonnya PKB untuk kemudian maju. Karena persyaratan menjadi sangat rendah begitu ya. Atau kemudian di Jawa Timur mungkin saja PKB memajukan calonnya sendiri misalnya. Dan logikanya seperti itu. Kalau sampai sudah dibuka dengan aturan berdasarkan putusan MK, kemungkinan untuk partai-partai menengah ini memajukan kadernya sendiri, tapi tidak terjadi juga walaupun kadernya surveinya tinggi, artinya makin terjustifikasi bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang memaksa-maksa partai-partai yang bisa memajukan kadernya untuk ngalah demi sebuah alasan soliditas koalisi nasional. Dan kenapa partai-partai itu bisa takut? Simple. Itu adalah logika hitung-hitungan kompensasi politik yang mungkin ada dalam bentuk kursi menteri. Mungkin akan ada yang diancam kalau memaksakan kadernya maju, kursi menteri Anda jadi nggak aman, kursi wamen Anda juga nggak aman. Itu sebuah hipotesa dan spekulasi, dan lagi-lagi menurut saya semoga tidak terjadi. Salah satu Banten juga nanti yang menjadi salah satu yang seru juga begitu ya dalam kontestasi pilkada. Tapi bagaimana dengan Sumut? Saya jadi teringat karena Mas Toto bahas Ahok. Ahok ini juga namanya muncul ketika ada yang mengusulkan untuk bisa maju di Sumatera Utara. Menurut saya Ahok lebih baik di Jakarta kalau mau dimajukan. Kalau tidak maju di Jakarta lebih baik tidak. Karena harusnya dalam konteks pendidikan politik ya kita nggak bisa lah main taruh-taruh orang pindah-pindah daerah gitu ya. Hanya sekedar misalnya melihat etnis Tionghoa lumayan banyak jumlahnya di Sumatera Utara kan nggak bagus kita menentukan pilihan seorang calon didasarkan basis primordial. Dan menurut saya ya Ahok kalau mau dimajukan di Jakarta karena kita kemudian bisa menilai Ahok untuk pantas maju atau tidak karena dia pernah bekerja di Jakarta. Begitu pula dalam menempatkan seorang Anies Baswedan. Tapi di Sumatera Utara apakah akan terjadi sebuah upaya merombak dari konstelasi yang seperti hanya mengarah kepada Edi Rahmayadi dan Bobi? Menurut saya ada yang menarik ya karena memang kalau Bobi ini harus kita tempatkan bukan hanya seorang santun tapi mantu dari seorang presiden. Menurut saya mungkin partai-partai dalam Kim Plus ini lebih berhati-hati untuk kemudian mengambil sikap berbeda dengan mantu presiden misalnya. Walaupun konstelasi yang terjadi kemarin harusnya menyadarkan Kim Plus bahwa majunya seorang mantu presiden tidak serta-merta hanya bisa dilihat sebagai sebuah aset atau kekuatan besar, karena kemarin yang kemudian banyak disuarakan adalah kekesalan terhadap isu politik dinasti yang ada dalam keluarga Jokowi. Jadi jangan-jangan harus disurvei ulang itu ulang memajukan atau mantu Jokowi, jangan-jangan bukan sebuah kekuatan lagi, bisa jadi adalah sebuah kelemahan yang harus dihitung ulang oleh partai-partai dalam Kim Plus menurut saya. Baik, terima kasih Direktur Eksekutif Carta Politika, Mas Toto alias Mas Yunarto Wijaya atas analisanya bersama kami di Metro Siang kali ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.